Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor pendakian Gunung Merapi berjudul asli Jejak Gaib Alam Merapi dari akun Twitter @dioseta yang bercerita tentang sebuah desa gaib yang ditemui dan sering menjadi perbincangan para pendaki. Buat kalian yang suka sekali dengan cerita pendakian horor, silahkan nikmati ceritanya sampai puas. Kalau kalian suka dan terhibur, Mimin akan membawakan lagi cerita-cerita horor pendakian lainnya. Bagaimana? Kalian suka? Syukurlah. Langsung saja, selamat menyimak. Kalau kalian berani. Gunung Merapi, sebuah makarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, nih, pegang. Sebuah HP dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Apa ini? Niat banget kalian, tanyaku yang sedikit heran. Sudah, pegang saja. Kamu kan sensitif. Jadi, kalau amit-amit terjadi apa-apa, kita tidak akan kehilangan kamu lagi. Lihat, aku sama Yanto juga pegang, ucap Rama meyakinkanku. Wah, perhatian banget kalian. Tenang saja, aku sudah semakin memperdalam ilmu batin. Harusnya kali ini tidak ada halangan yang berarti. Balasku mencoba menenangkan mereka berdua. Iya, kita percaya kok. Tapi dari kejadian dulu, kami belajar. Tidak satu pun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur. Jelas Yanto. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa pendaki juga sudah memulai pendakian mendahului kami. Sepanjang awal pendakian, kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata, walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian, namun sudah tidak se-ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam. Langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan, tidak ada halangan yang berarti. Sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat terhenti. Memang dari tadi, aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam maupun pendaki lain. Rama, kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Itu apa Danan? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun
makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. "Danan, gimana?" Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Enggak apa-apa. Mungkin cuma penunggu hutan ini," jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa aku merasa setelah kejadian tadi, jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. "Danan, benar ini jalannya?" tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang. "Harusnya benar, toh dari tadi nggak ada jalan lain," jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. "Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu," tanyaku pada Rama. "Iya Danan, dulu kita memang lewat hutan sedikit, tapi kok kayaknya beda sama yang sebelumnya ya," jawab Rama kepadaku. "Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin saja aku ingat." Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan, tapi entah mengapa perjalanan kami terasa lama sekali tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. "Danan, kamu tidak merasa ada yang aneh?" tanya Rama padaku. "Iya, kita sudah jalan lama, tapi kenapa tidak ketemu ujung dari hutan ini ya?" Aku setuju dengan Rama. "Memang kamu tahu kita diisengin apa enggak?" Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku. "Kalau ada yang iseng, aku pasti sudah sadar. Tapi memang aneh, di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah tidak ada sama sekali," ceritaku pada kedua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselumuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus merubah suasana hening ini menjadi semakin mencekam. "Api! Itu ada api Danan," ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. "Yanto, tunggu!" Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. Ke Kenapa Danan?" tanya Rama. "Bau melati, hati-hati," jawabku dengan singkat. Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat, aroma melati itu semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat semakin dekat. Namun bukannya berasal dari api unggun, rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan yang disusun seperti sesajen. Danan, apaan ini?" Yanto merasa takut dan terjatuh ke tanah. "Ini ritual klinik, berarti seharusnya ada pelakunya di sini." Aku menoleh ke sekeliling, namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan, terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia menengadahkan kepalanya dan melirik kami dengan matanya yang hitam. "Apaan itu Danan?" teriak Yanto yang ketakutan. "Demit alas tok,"
Tapi pasti ada yang memanggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi, ucapku pada Rama. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. Kalian tidak bisa pergi. Saat ini aku mulai merasakan bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan dan bahkan ada yang memakan sesaji ini, belum ada yang membuatku gentar. Namun, saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah semakin mengerikan. Tiba-tiba, suara sebuah benda jatuh di dekat Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh tidak jauh dari tempat ia terduduk. Tangannya mencoba meraihnya, namun ia mengenali tekstur yang ia pegang. Penyesalannya sudah terlambat. Saat ini, sebuah kepala manusia tergenggam di kepalanya dan mulai menoleh ke arah Yanto. Tolong, suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka dan sudah membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi oleh banyak sekali belatung. Danan, kepala Danan, ini kepala, ucap Rama yang refleks melempar benda itu. Namun, rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk pada sesuatu di atas pohon dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apa ini? Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. Keluar kamu, tunjukkan wujudmu, tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri, bayangan makhluk itu malah terlihat menjauh. Tidak perlu, aku sudah dapat satu. Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama di mana? Tanyaku pada Yanto yang masih panik. Kami mencari ke sekeliling. Tadi dia ada di sini, tidak jauh dari kita. Kali ini ia semakin panik dan segera menghubungi dengan HT yang ia bawa. Namun tetap tidak ada jawaban. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya, mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Tolong. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang mengerayap ke arahku. Namun, Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Tolong Danan, teriak Yanto. Aku membatalkan niatku dan berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun, mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. Shh, kesini. Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seorang perempuan bersembunyi di balik pohon memanggil kami. Tidak ada pilihan kami berlari ke arahnya. Namun sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh seolah meminta kami mengikutinya. Benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan perlahan dan di sana terlihat sebuah desa kecil. Danan, Yanto, kesini. Seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Rama, kamu gak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai di sini? Tanyaku pada Rama.
Itu, waktu terpisah dari kalian, aku ketemu mbak itu dan dia mengajak aku ke sini. Jelas Rama. Kami memperhatikan desa itu. Tampak rumah-rumah kayu zaman dahulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas, mau ke puncak ya? Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri kami. Iya pak, benar lewat sini jalurnya pak. Aku menjawab pertanyaan bapak itu. Biasanya jarang ada yang lewat sini, tapi saya juga heran. Kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya? Bapak itu bertanya kembali. Aku menceritakan semua yang terjadi termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi menunjukkan rasa simpatiknya. Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu saja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula kemungkinan mas-masnya juga sudah diincar, ucap bapak itu. Kami duduk di salah satu selasar rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Terdengar suara seorang perempuan memanggil kami. Rupanya itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi terima kasih ya sudah membantu kami keluar dari hutan, ucap Rama membuka pembicaraan. Iya mas, gak apa-apa, sudah biasa. Ini Sabtu Kliwon, biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal. Jawab perempuan itu. Kami saling menatap. Salah sedikit, kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. Sudah, ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara, ada teman-teman masnya juga di sana. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Benar, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga. Monggo mas, istirahat dulu di sini, ucap salah seorang warga desa yang menyambut kami. Baik pak, matur nuwun, terima kasih. Kami segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. Bu, ini ada tamu. Mbok ya disuguhin apa gitu? Perintah orang itu kepada istrinya. Sudah pak, tidak usah repot-repot. Kita sudah bawa perbekalan kok, ucapku kepada bapak itu. Enggak repot kok. Tadi juga habis ada acara, banyak makanan yang sisa, ucapnya. Kami melihat sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. Habis ada acara apa toh pak? Tanyaku penasaran. Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini. Jelas bapak itu. Tidak ada sound system. Hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. Monggo, diicipin seadanya. Tiba-tiba, istri dari warga desa yang menyambut kami datang dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan teh hangat. Kebetulan, stok airku sudah habis. Diisi teh hangat, cocok nih. Yanto segera mengambil kendi berisi teh dan mengisi botolnya. Yang sopan kamu, ucap Rama sambil memukul lengan Yanto yang dengan cepat dihindari oleh Yanto. Ya sudah, dinikmati dulu ya. Saya tinggal dulu, ucap warga desa itu. Iya pak, terima kasih banyak ya pak, jawabku. Aku menghampiri Rama dan Yanto untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Namun,
Semua itu terhenti oleh seorang wanita yang muncul menghampiri kami. "Jangan dimakan," ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar, aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. "Rama, Yanto, kita pergi dari sini. Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga dengan tempat ini." "Kenapa memangnya, Dan?" "Kita istirahat dululah, ngemil dulu sedikit," ucap Rama sambil mencoba mengambil kue yang disuguhkan. Aku segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tangannya. "Sudah, nurut saja." Kali ini aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Melihat kepergian kami, warga tadi segera menghampiri kami. "Lah, Mas, mau kemana? Kok buru-buru?" tanya bapak itu. "Maaf Pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar," jawabku. "Istirahat dulu Mas, santai dulu, ngemil dulu. Nanti masih ada pementasan lagi," ucap bapak itu. "Pementasan apa toh Pak malam-malam begini?" tanya Rama penasaran. "Biasa, penyambutan warga baru. Tadi sudah, harusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu, mbaknya sudah siap?" Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun, kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto memaksa mereka untuk pergi. "Mohon maaf Pak, teman kami sudah kebelet," teriak Rama yang mengikutiku dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang dikenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain di depan kami. "Danan, sudah aman nih. Jelasin ke kita kenapa tadi buru-buru," tanya Yanto yang masih penasaran. "Tadi itu hampir saja. Itu desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian tidak bisa keluar dari desa itu," ceritaku kepada mereka. "Yang benar kamu Danan. Nggak mungkin. Tadi saja ada pendaki lain yang bareng kita kan?" protes Rama yang mulai terlihat pucat. "Mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu. Makanya dibuat penyambutan," jelasku sekali lagi. Yanto terlihat pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Saat botol itu dibuka, tercium bau amis yang sangat menyengat seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botol milik Rama. Yanto terlihat tidak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa gaib ini. "Danan, berarti pendaki tadi tidak bisa diselamatin?" tanya Rama padaku. Aku hanya menggeleng. Namun Rama masih tidak terima. "Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu, bagaimana?" tanya Rama. "Percuma, mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib itu dan hidup bersama mereka. Tidak ada yang bisa kuperbuat. Setidaknya dengan kemampuanku saat ini." Aku mencoba menjelaskan kondisinya pada Rama. "Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan?" tanya Rama sekali lagi. "Mungkin bisa,
Saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini pada juru kunci. Seharusnya ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti, dan Yanto pun sudah mulai tenang. Kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos pasar Bubrah bersama pendaki lainnya. Danan, katanya pasar Bubrah juga angker. Katanya ada pasar gaib. Itu ya? Tanya Rama yang mulai jadi penakut karena kejadian tadi. Iya, tapi hari ini bukan pasarannya, tenang saja. Jawabku menenangkan mereka. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun lalu. Pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah lebih dahulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan rasa kantuknya. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak di mana terdapat tempat datar yang cukup luas tepat di bawah puncak Garuda. Tepat saat matahari terbit, sebuah pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung terindah di Jawa Tengah terlihat dari sini. Indahnya Gunung Sindoro, Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Slamet terlihat di horizon barat. Megahnya Gunung Merbabu yang dapat dilihat di sebelah utara, dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh. Sungguh sebuah keagungan ciptaan yang maha kuasa yang tidak henti-hentinya ku kagumi. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan yang mencekam tidak lagi berarti setelah melihat semua ini. Danan, sini, aku fotoin, teriak Rama padaku. Aku menghampiri mereka dan berpose tepat di bawah puncak Garuda, sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda yang hancur pasca erupsi tahun 2010 lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih, sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Ram, nanti fotonya cetakin yang banyak ya, pintaku pada Rama. Buat apaan? Sejak kapan kamu jadi narsis begitu? Tanya Rama yang penasaran. Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windualit, mereka yang nolongin aku waktu dulu gagal ke sini. Jelasku pada Rama. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami segera turun mengikuti alur pendaki lainnya. Dengan jalur yang terang, hampir tidak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa gaib. Rupanya, kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami menunjukkan yang kami ingat. Dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong juru kunci untuk mencarinya. Baru saja mendapat sinyal, suara handphoneku berbunyi. Weh, Danan, di mana kamu? Susah banget ditelepon. Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gula milik pamanku. Di Merapi, nggak ada sinyal. Maaf ya, jawabku pada Cahyo. Merapi? Cari ilmu apa lagi kamu? Tanyanya dengan heran. Enggak, ini loh, bareng-bareng teman-teman kuliahku. Oh, ya sudah. Kalau sudah beres, cepat pulang, cepat balik. Ini di pabrik gula ada masalah lagi. Aku sama Pak Lek butuh bantuan. Jelas Cahyo. Aku mengiyakan perkataan Cahyo. Jika Cahyo sudah meminta tolong, berarti ia benar-benar kesulitan. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan.
Setelahnya kami berpisah dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Aku cukup senang, setidaknya walaupun cukup sibuk mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tidak akan pernah mungkin kulupakan. Satu lagi, sebuah cerita horor urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekitar tahun 1930-an dari akun Twitter @agilrsaputra dengan judul Nyi Kemala yang bercerita tentang kisah horor seorang wanita rentenir. Kalau kalian penasaran, langsung saja Mimin persilahkan untuk menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan kita jadikan pembelajaran hidup. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Nyi Kemala atau Kemolo adalah urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekira tahun 1930-an. Walau cerita ini sangat lawas, tapi aku tertarik karena sang narasumber mampu memberi informasi yang lumayan detail. Nyi Kemala dulunya adalah seorang silihan hiu atau bisa disebut rentenir atau lintah darat. Mungkin jahat dan kejamnya rentenir ini tidak serta-merta hanya ada di TV atau film saja, tapi memang kemungkinan pernah ada di dunia nyata. Mungkin Nyi Kemala ini salah satu contohnya. Nyi Kemala adalah seorang lintah darat yang kejam dan terkenal raja tega di masa kejayaannya, mengandalkan bajul-bajulnya, para penagih-penagihnya, debt kolektornya, yang selalu patuh melaksanakan semua perintah tuannya. Tidak segan para bajul ini menghajar, mengambil paksa barang dari orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Tidak terhitung lagi berapa kehidupan yang dihancurkan oleh Nyi Kemala ini. Tapi memang kata pepatah Jawa, sopo nandur mesti bakalan ngunduh. Siapa menanam pasti akan menuai. Menuai akibat dari perilakunya sendiri. Nyi Kemala sang raja tega menemui ajalnya dalam keadaan gila dan bangkrut. Di desa sekitaran Sumowono perbatasan Semarang, tempat Nyi Kemala tinggal. Dia sudah terkenal sebagai lintah darat yang cukup jaya. Warga desa tidak ada yang mempermasalahkannya pada awalnya. Nyi Kemala, janda tanpa anak ini awalnya bergerak sendiri. Ekspansi menawarkan pinjaman dan menagihnya sendiri, tentu dengan bunga beranak yang sangat tinggi. Tapi karena mungkin minimnya berpendidikan tahun itu, mereka mau-mau saja ditawari pinjaman dengan bunga tinggi itu, asal dapat uang cepat. Alhasil tidak sedikit juga orang-orang sekitarnya Nyi Kemala yang terjerat. Nyi Kemala memang terkenal galak dalam menagih hutang kepada debiturnya yang macet, tapi hanya sekedar galak lewat perkataan saja. Sampai akhirnya di sekitaran tahun 1930-an, terjadi gagal panen besar-besaran di desa itu. Hampir semua tanaman padi di desa itu terserang hama wereng. Tentu saja ini mempengaruhi setoran pinjaman dari Nyi Kemala. Karena tidak sedikit juga para petani yang mengalami gagal panen itu adalah debitur dari Nyi Kemala. Awalnya Nyi Kemala tetap mencoba untuk menagihnya sendiri. Tapi karena memang debiturnya dalam masa sulit, dari sinilah kekejaman itu mulai tampak. Nyi Kemala mulai melihatkan ketamakannya. Walau gagal panen adalah alasan yang cukup masuk akal untuk menunda pembayaran, tapi bukannya memberi toleransi. Justru Nyi Kemala malah mulai mempekerjakan para bajul-bajul, para penagih, debt kolektor, untuk membantu Nyi Kemala menagih hutangnya. Dipekerjakannya para bajul-bajul itu bak petaka bagi para peminjamnya. Mereka semakin hari semakin tidak manusiawi. Tidak jarang mereka menganiaya para peminjam yang belum bisa membayar.
mengambil paksa barang bernilai yang rata-rata adalah hewan ternak. Sampai akhirnya ada satu kejadian saat Nyi Kemala dan para bajulnya menagih salah satu peminjamnya, sebut saja Pak Karmat. Pak Karmat ini adalah petani biasa. Beliau tinggal bertiga dengan istri dan satu anaknya. Bisa ditebak, Pak Karmat ini adalah salah satu dari sekian banyak petani yang mengalami gagal panen waktu itu. Dan sepertinya Pak Karmat ini sudah tidak bisa lagi membayar, karena bunga dan dendanya yang semakin hari semakin meningkat karena pembayaran yang tertunda. Akhirnya harta bendanya habis hanya untuk membayar bunganya saja. Itu pun pasti belum lunas, karena bisa jadi karena pembayaran yang telat membuat jumlah bunganya melebihi pinjamannya. Tidak ada lagi barang bernilai yang bisa diangkut oleh Nyi Kemala. Satu-satunya benda bernilai yang dilihat Nyi Kemala adalah rumah Pak Karmat. Dan tanpa ragu Nyi Kemala menyuruh Pak Karmat serta keluarganya untuk angkat kaki dari rumahnya sendiri. Tentu saja mereka tidak rela. Terjadilah negosiasi panjang, tapi tetap tidak menemui kesepakatan. Pak Karmat memohon untuk meminta waktu lagi kepada Nyi Kemala, tapi dengan tega Nyi Kemala berkata, "Pokoknya 3 hari kalian harus pergi dari rumah ini," sambil berlalu meninggalkan tempat itu. Nyi Kemala terus mengomel diiringi oleh para bajul-bajulnya yang pecicilan. Tetangga yang melihat karena mendengar keributan itu pun dibentaknya, "Bubar, ini contohnya kalau ingkar janji kepadaku." Singkat cerita, tepat 2 hari 3 malam atau menuju 3 hari, rumah Pak Karmat kebakaran. Beliau, istri, dan satu anaknya tewas ikut terbakar dalam kejadian itu. Warga desa yang tahu kejadian itu mulai menduga-duga ada yang janggal dari kebakaran ini. Kejadiannya ini belum begitu malam, atau sekitar jam 8 sampai jam 9, dan tetangga sebelah juga tidak mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Yang terbakar juga cuma bagian kamar saja, yang mana itu adalah tempat jasad Pak Karmat dan keluarganya ditemukan terbakar. Warga curiga kalau keluarga Pak Karmat ini dibunuh dulu sebelum dibakar, dan kecurigaan ini pastinya hanya menuju pada satu nama, yaitu Nyi Kemala dan antek-anteknya. Beberapa hari kemudian, warga yang marah kemudian melaporkan kecurigaannya ke kepala desa. Datanglah warga desa beramai-ramai ke rumah Nyi Kemala. Tapi di situ dengan santai dan meyakinkan, Nyi Kemala menyangkal kalau dia terlibat dengan kematian Pak Karmat dan keluarganya. Warga juga ditantang untuk menunjukkan buktinya. Tapi karena itu cuma sebatas kecurigaan, warga juga bingung bagaimana cara membuktikannya. Yang jelas, warga sangat yakin kalau Nyi Kemala ada hubungannya dengan kematian keluarga Pak Karmat. Hari pun berlalu. Pasca kematian keluarga Pak Karmat, sekira 1-2 bulan, kecurigaan warga semakin menguat, karena para bajul-bajul itu pergi meninggalkan Nyi Kemala. Dan Nyi Kemala sudah jarang terlihat di desa berkeliling menagih hutang-hutang debiturnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di suatu malam, warga mendengar suara teriakan, tidak begitu keras, tapi terdengar jelas. Terlihat kepulan api dari kejauhan. Rumah besar di pojok desa yang sedikit berada di lembah itu kebakaran. Itu adalah rumah Nyi Kemala. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Nyi Kemala, masih terdengar teriakan. Tapi karena kebakaran sudah menjalar kemana-mana, warga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Nyi Kemala. Perlahan teriakan itu hilang bersama kobaran api yang melahap habis rumahnya. Nyi Kemala meninggal terbakar bersama rumahnya, persis seperti keluarga Pak Karmat. Dari sinilah cerita teror hantu yang diduga kuat adalah Nyi Kemala itu dimulai. Kembali ke kejadian kebakaran di rumah Nyi Kemala. Saat api mulai padam, barulah warga berani masuk ke dalam rumah itu. Benar-benar luluh lantak, seperti tidak ada yang tersisa. Warga pun mulai mencari di setiap sudut di mana Nyi Kemala. Rumahnya memang sangatlah besar dan belum ada warga yang pernah masuk sejak rumah ini berdiri. Akhirnya setelah pencarian ditemukanlah Nyi Kemala di kamarnya, mengenaskan sekali. Jasadnya sudah hangus terbakar, matanya melotot, mulutnya terbuka, dan mirisnya lagi.
Dia terbakar dalam keadaan menggenggam gentong. Di tangan kanan dan kirinya, yang mana gentong itu masing-masing berisikan uang dan perhiasan. Warga cuma bisa mengelus dada. Seandainya dia tidak memikirkan hartanya, mungkin dia masih bisa selamat. Pasalnya, jendela kamar itu terbuka lebar. Kalau saja Nyi Kemala lompat, mungkin masih bisa selamat dari kebakaran itu. Tapi apakah itu penyebabnya, warga juga tidak tahu pasti. Awalnya entah baik atau tidak. Kematian Nyi Kemala tentu membuat banyak orang beruntung, terutama para peminjamnya. Karena dengan kematiannya mungkin mereka tidak perlu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Sejak kematian Nyi Kemala, banyak warga yang mengaku didatangi oleh sosok seperti Nyi Kemala. Rata-rata, orang yang mengaku didatangi adalah orang yang masih mempunyai hutang dengan Nyi Kemala. Tapi sepertinya sosok yang diduga adalah Nyi Kemala itu bukan datang untuk menagih hutang. Mungkin lebih ke permintaan maaf, karena setiap datang, sosok itu hanya menangis. Kadang juga hantu Nyi Kemala itu berjalan sambil menangis mengelilingi desa. Dengan kebaya hijau, rambut terurai, wajahnya gosong dan jalannya pincang. Konon sampai sekarang, di malam-malam tertentu hantu Nyi Kemala ini masih sering terlihat berjalan keliling desa. Nyi Kemala ini sepertinya tidak punya kerabat. Itu dibuktikan karena tidak ada ahli waris dari rumah itu. Alhasil, rumah itu terbengkalai, tidak berupa, tapi konon sosok yang diduga adalah Nyi Kemala masih sering terlihat mondar-mandir di rumah itu. Tahun berlalu, setelah puluhan tahun terbengkalai, sekitar tahun 90-an, rumah Nyi Kemala ini sempat diklaim oleh pemerintah dan dibangun menjadi KUD, Koperasi Unit Desa. Dan entah kenapa KUD ini ditutup tahun 1998-an. Sampai di tahun 2000, bangunan ini dibeli oleh seseorang dan dijadikan tempat penggilingan padi sampai sekarang. Dan katanya, hantu Nyi Kemala menjadi penunggu di tempat penggilingan padi ini. Kerap juga bersuara dan menampakkan diri. Dan kali ini kesaksian dari seseorang yang beliau adalah penjaga yang sering tidur di tempat penggilingan padi ini. Sebut saja namanya Mas Sutikno. Namaku Sutikno, umurku sekarang 30 tahun. Sejak aku kecil, memang KUD ini bekas rumah Nyi Kemala dikenal angker. Itu cerita turun-temurun dari warga desa dari zaman kakek nenekku. Aku pikir awalnya hanya untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Seingatku, KUD ini ditutup pasca reformasi sekitar tahun 98-99. Dan sekitar tahun 2000-an, bekas KUD ini dibeli oleh sebut saja Pak Haji dan dijadikan selepan, tempat penggilingan padi. Dulu aku tidak begitu ingin tahu dan peduli tentang urban legend Nyi Kemala ini. Karena dari SD sampai SMP aku di pesantren. Jadi kurang begitu update tentang apa-apa yang terjadi di desa. Setelah aku lulus SMP, aku tidak melanjutkan sekolah lagi dan pulang ke desa. Sekitar tahun 2005. Aku kerja di tempat penggilingan Pak Haji ini. Awalnya sih banyak yang bilang, di situ angker lah, gimana lah. Karena memang katanya tidak ada yang betah. Hampir setiap tahun selalu gonta-ganti penjaga. Awalnya aku sempat ragu. Tapi aku agak gengsi soalnya aku lulusan pesantren. Masa takut sama yang gituan. Lagi pula ijazahku juga cuma SMP. Kerjanya juga tidak berat. Pagi bantuin giling padi dan malamnya jaga tempat itu, tidur di situ. Bekerjalah aku di selepan itu. Tapi baru di hari atau malam pertama aku di situ, aku bermimpi didatangi oleh sesosok wanita berkebaya dengan wajah yang kehitam-hitaman dan kulitnya yang terkelupas. Dalam mimpi itu, sosok itu tidak berbicara, hanya menangis, merintih seperti kesakitan. Saat bangun di pagi hari, aku berpikir, kenapa mimpi ini seperti nyata? Dan aku benar-benar bisa mengingatnya dengan gamblang. Apakah ini Nyi Kemala itu? Tapi aku mencoba menepisnya. Mungkin ini hanya bunga tidur. Aku pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi entah kenapa, semakin aku mencoba tidak memikirkannya, semakin aku kepikiran.
ada sedikit rasa takut, tapi aku terus mencoba melawannya. Di malam kedua, aku mencoba untuk tidur, walaupun jujur masih kepikiran tentang mimpi semalam. Sambil mendengarkan radio, aku pun tertidur. Tapi tengah malam, aku terbangun seperti mendengar suara orang menyapu. Di depan, di tempat yang biasanya untuk menjemur gabah atau padi. Di situ aku berpikir kalau itu suara radio. Aku pun mematikan radio dan melanjutkan tidur lagi. Tapi belum sampai aku benar-benar tertidur atau dalam keadaan setengah tidur, suara itu muncul lagi. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai cor. Ternyata itu bukan suara radio. Suaranya jelas sekali, karena hanya tersekat oleh dinding papan. Untuk meyakinkan bahwa suara itu memang ada, aku sampai duduk dan menempelkan telingaku ke sekat papan itu. Dan benar, memang suara itu memang benar-benar ada. Bulu kuduku mulai berdiri. Sebenarnya ada jendela di situ, tapi entah kenapa malam itu aku terlalu takut untuk mengintipnya. Aku mendengarkan lagi dengan lebih seksama. Suara itu seakan semakin mendekat ke telingaku yang masih sedikit menempel di papan. Dan beberapa saat kemudian, suara itu seperti menjauh dan menghilang. Aku dengarkan lagi dengan seksama, dan memang suara itu sudah hilang. Tapi belum sempat aku menjauhkan daun telingaku, tiba-tiba ada suara. Berbisik tapi sangat jelas. Seperti tertawa tapi dengan nada berbisik. Mungkin karena memang suasananya hening membuat suara berbisik itu terdengar jelas. Seketika, aku merinding sekujur badan. Aku pun melompat ke ranjang dan menutupi diri dengan selimut sambil baca-baca doa. Jujur, aku sangat ketakutan waktu itu. Sambil mengintip lewat selimut, aku ingin memastikan ini jam berapa. Ternyata jam menunjukkan pukul 3 dini hari, membuat aku semakin takut. Akhirnya aku menutupi diri dengan selimut hingga azan subuh berkumandang. Jujur aku sangat takut karena seumur-umur baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Keesokan harinya aku tidak berhenti mengingat kejadian itu. Dan ketika jam makan, aku pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada ibuku. Aku ingin berhenti dari pekerjaan, tapi ibuku melarangnya. Mengingat zaman itu memang susah mencari pekerjaan, apalagi aku yang ijazahnya cuma SMP. Aku pun mengikuti omongan ibuku, mencoba memberanikan diri. Singkat cerita, di malam ketiga, gangguan itu muncul lagi tapi dalam bentuk lain. Pola gangguannya hampir persis seperti sebelumnya, yaitu selalu membangunkanku di tengah malam. Jadi, malam itu aku terbangun mendengar suara berisik di dalam gudang yang berada persis di samping kamar. Aku kira tikus yang mengerat gabah. Aku pun bergegas untuk mengeceknya. Tapi ketika sampai di depan pintu, perasaanku mulai bergejolak. Sepertinya bukan tikus. Suaranya terlalu lembut dan teratur. Tapi aku jadi sangat penasaran. Aku mengambil senter dan membuka pintu itu perlahan. Ketika pintu baru setengah terbuka, aku arahkan senterku ke sudut yang menurutku adalah sumber suara. Dan astagfirullahaladzim, aku terkejut. Tepat di ujung yang aku soroti terlihat jelas sosok wanita berbaju kebaya merah lusuh dengan rambut yang terurai, sedang memainkan gabah dengan tangannya. Seketika itu tubuhku tidak bisa bergerak, lidah seperti keluh tidak bisa berucap apalagi berteriak. Sosok itu membungkuk, tidak terlihat wajahnya, tapi tangannya terlihat besar dan berkuku panjang. Aku terus beristighfar di dalam hati, tapi perlahan sosok itu mulai mendongakkan kepalanya pelan-pelan dan tubuhku masih tidak bisa digerakkan. Sampai perlahan wajahnya mulai terlihat semakin jelas, semakin jelas. Dan benar saja, sosok itu persis seperti yang mendatangiku dalam mimpi tempo hari. Sosok itu perlahan mulai menatapku dan tersenyum menyeringai dengan sorotan lampu senterku tepat di wajahnya, seperti tembus. Tapi wajah itu tetaplah terlihat jelas. Aku terus berdoa dalam hati.
Tapi tetap saja tubuh ini sulit bergerak. Sosok itu perlahan berdiri sambil menatapku berdiri. Kemudian terbang dan menghilang. Baru setelah itu tubuhku bisa bergerak. Langsung aku membanting pintu dan menelungkup di kasur. Aku masih berdoa, terus berdoa dan menangis. Sungguh itu ketakutan yang luar biasa. Keesokan harinya aku pulang ke rumah dengan demam tinggi. Aku bercerita lagi dengan ibuku, tapi tetap saja ibuku memohon agar aku tidak berhenti bekerja di situ. Yang pada akhirnya tetap aku menuruti kemauan ibu. Tapi dengan syarat aku mau bekerja pada siang hari saja. Kalau malam aku tidak tidur di situ. Ibu pun sepakat. Aku izin Pak Haji yang mana beliau adalah yang punya tempat penggilingan itu. Aku mencari 1000 alasan selain kejadian menyeramkan itu. Karena Pak Haji adalah orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah, Pak Haji mengizinkan aku bekerja pada siang hari saja, walaupun itu akan mengurangi pendapatanku. Tapi paling tidak, aku masih punya pekerjaan. Dan alhamdulillah, pekerjaan itu masih bertahan sampai sekarang, dan aku tidak diganggu lagi oleh hantu yang diduga adalah Nyi Kemala itu. Sebuah cerita horor tentang rumah baru yang angker, rumah bekas bunuh diri. Dari akun Twitter @basunanda21 berjudul asli Cerita di Rumah Baru. Bercerita tentang pengalaman horor saat pindah ke rumah baru yang ternyata angker dan bekas bunuh diri. Lalu kejadian seram dan kejadian horor apa yang dialami. Langsung saja, buat kalian yang penasaran, selamat menyimak dan semoga suka dengan ceritanya. Salam horor. Waktu SD, aku punya teman di kampung. Terus singkat cerita dia harus pindah rumah karena bapaknya pindah tempat kerja karena mutasi. Awalnya pas pertama pindah, bapaknya mengontrak rumah di daerah dekat dengan pusat kota. Lalu setelah 2 tahunan kira-kira bapaknya membeli rumah di daerah yang agak pinggiran kota atau di desanya. Kata temanku, sebut saja Bayu. Bapaknya dapat rumah harga lumayan murah karena si pemilik lagi butuh uang untuk membayar hutang. Daripada disita bank, ceritanya begitu. Bayu bilang, di daerah rumahnya itu masih jarang rumah karena tempatnya memang lebih masuk ke dalam kampung. Tapi akses jalan mobil bisa masuk. Singkatnya, waktu Bayu pindah ke rumah barunya, dia masih sekolah di SD yang ada di kota. Karena sudah kelas 6 juga. Jadi kalau pindah malah jadi ribet urusannya. Tiap hari Bayu berangkat bareng bapaknya sedangkan yang di rumah cuma ibu bersama adiknya saja. Rumahnya lumayan besar. Peruangan itu luas, yang sempit mungkin cuma bagian dapurnya saja. Tapi waktu SMP main ke sana, dapurnya sudah direnov. Dan kalau rumah di desa itu pastinya dapat halaman yang besar. Rumahnya lumayan rindang, karena banyak pohon yang ditanam pemilik sebelumnya. Dan rumahnya itu masih gaya lama. Meskipun beberapa sudah ada yang direnov juga, seperti ubin dan plafon, tapi jendela, pintu, sumur masih tetap. Iya, pokoknya rumahnya masih bagus kualitasnya. Pertama pindah ke sana, Bayu belum terlalu merasakan hal-hal yang janggal. Karena
Dia lebih sering ikut bapaknya daripada di rumah. Pulang sekolah, dia naik angkot ke kantor bapaknya dan di sana sampai bapaknya pulang atau malam. Sampai rumah, tidur. Setelah Uan, Bayu jarang ke sekolah. Mungkin beberapa kali saja sekalian cari sekolah SMP. Disitulah Bayu dapat hal-hal yang janggal. Aku akan mulai bercerita satu persatu seperti apa yang diceritakan Bayu. Cerita yang pertama adalah ketika dia menjaga adiknya waktu ibunya mencuci baju. Adik Bayu ini umurnya sekitar 1 atau 2 tahunan, jalannya masih sempoyongan. Jadi pastinya dia sangat aktif. Waktu Bayu mengajak adiknya main di teras atau di ruang tengah sambil melihat TV, pasti adiknya itu menuju ke arah dapur, terus diam di depan kulkas. Awalnya Bayu mengira adiknya ingin mengambil es lilin, es dari sirup atau kolak kacang hijau yang dimasukkan plastik kecil terus dibukukan. Ibunya sering bikin es itu. Entah buat jajan anaknya atau cuma iseng, tidak tahu juga. Tapi adiknya selalu melihat ke atas kulkas. Kadang juga ketawa-ketawa sendiri dan kejadian itu sering Bayu tahu. Kalau ibunya mengira adiknya ketawa gara-gara ada magnet karakter kartun Hamtaro dan Maruko-chan, kalau tidak tahu, cari di Google. Pernah Bayu mengambilkan es di kulkas. Ya, adiknya cuma makan sedikit terus dibuang. Dan adiknya kembali melihat ke atas sambil tertawa-tertawa sendiri seperti lagi ada yang mengajak bercanda. Puncak kejadiannya itu sore. Waktu itu Bayu ditinggal di rumah bersama adiknya saja. Bapaknya belum pulang dan ibunya beli sesuatu di warung depan gangnya. Biasakan si Bayu main bersama adiknya di ruang tengah. Tiba-tiba adiknya berdiri terus berjalan ke arah kulkas. Ditanyain Bayu mau apa, tapi si adiknya cuma menunjuk ke atas sambil bilang, "Buah, buah, buah." Iya, dia belum bisa ngomong jelas. Diambilkan es, ditolak, terus diambilkan mainan magnet yang dibuang sama adiknya. Lalu Bayu jongkok sambil berusaha mencerna apa yang dibilang adiknya. Tapi adiknya cuma menunjuk-nunjuk ke atas dan waktu Bayu mendongak ke atas, ternyata di atas kulkasnya ada anak kecil. Balita dengan wajah pucat dan mata belok sambil melet-melet seperti mengajak bercanda adiknya. Bayu terkejut. Langsung menarik dan menggendong adiknya dan lari ke teras. Adiknya nangis kejer. Ya, mungkin kaget juga sama Bayu. Dan beberapa saat kemudian ibunya pulang. Bayu menjelaskan ke ibunya kejadian barusan. Terus kata ibunya mungkin imajinasi karena itu juga sudah mau maghrib. Keesokan harinya, adik Bayu kena demam. Tapi tidak 2 hari katanya. Mungkin juga karena kaget saja. Tapi Bayu menganggap kalau adiknya kesambet bocah di atas kulkas. Tapi menurutku ya namanya anak kecil. Kaget sedikit ya bakal sakit. Terus kata Bayu setelah kejadian itu, kulkas dipindah di dekat meja makan. Dan adiknya pun jarang mendekat ke kulkas lagi. Selanjutnya adalah waktu Bayu sudah masuk SMP. Lalu ada kegiatan orientasi siswa baru yang mana dapat tugas aneh-aneh dari seniornya. Kejadian ini adalah ketika Bayu ada di kamarnya. Kamar nomor 2. Lagi mengerjakan tugas prakarya. Waktu itu katanya sekitar jam 10 atau jam 11. Dia masih menggunting-gunting kertas sambil mendengarkan musik di radio. Tiba-tiba suara radionya mengecil. Beberapa kali, tapi tidak mengganggu Bayu. Namun Bayu sesekali menangkap bayangan putih di luar jendela lewat ekor matanya.
Jendela kamar Bayu mengarah ke tempat jemuran. Awalnya Bayu mengira bahwa jemuran ibunya ada yang belum kering. Tapi bayangan itu muncul sekelebat di luar jendela. Bayu yang penasaran berjalan ke arah jendela dan dia membuka. Ternyata di luar tidak ada jemuran yang digantung. Lalu Bayu kembali duduk melanjutkan tugasnya. Sesaat dia duduk, tiba-tiba dari arah jendela ada suara memanggil, "Leh." Dalam bahasa Indonesia seperti kata nak. Bayu menoleh dan dia mendapatkan wajah nenek tua tersenyum dan giginya hitam dengan rambut putih berantakan. Bayu cuma bisa berteriak dan lari ke kamar orang tuanya. Dengan gemetar, Bayu menjelaskan pada orang tuanya kejadian itu. Lalu bapaknya mengecek ke samping rumah dan tidak ada apapun. Akhirnya, karena Bayu tidak berani tidur di kamar, dia menggelar tikar terus tidur di depan TV. Dan itu dia lakukan selama seminggu katanya, sampai traumanya mendingan. Setelah kejadian disapa oleh nenek-nenek itu, Bayu pindah kamar ke depan, kamar nomor 1. Awalnya kamar ini mau dipakai buat adiknya ketika sudah bisa tidur sendiri. Tapi rencana berubah karena Bayu trauma tidur di kamar nomor 2. Pernah juga Bayu ini baru pulang dari kegiatan ekskul saat sore menjelang maghrib. Dia melihat bapaknya lagi merokok sambil ngopi di teras rumah. Dia salaman, terus masuk rumah, beres-beres dan mandi. Dia sempat bertanya ke bapaknya soal ibu dan adiknya karena di rumah sepi. Pernah juga Bayu ini baru pulang dari kegiatan ekskul saat sore menjelang maghrib. Dia melihat bapaknya lagi merokok sambil ngopi di teras rumah. Dia salaman, terus masuk rumah, beres-beres dan mandi. Dia sempat bertanya ke bapaknya soal ibu dan adiknya karena di rumah sepi dan lampu belum menyala. Bapaknya menjawab, "Ibumu lagi ke warung sama adik, lampunya jangan dinyalakan dulu." Bayu sempat curiga. Kok tumben sudah hampir gelap, lampu depan belum dinyalakan. Karena biasanya masih jam 5-an lebih sudah dinyalakan lampu terasnya. Bayu masuk rumah dan segera beres-beres barangnya lalu mandi. Habis mandi dia duduk di ruang tengah nonton TV sambil menunggu maghrib. Bayu hanya menyalakan lampu ruang tengah saja. Terus tidak berapa lama kemudian terdengar orang masuk dari depan, dan Bayu langsung disambar omelan oleh ibunya. "Sudah ngerti mau maghrib, lampu teras, ruang tamu, dan belakang kok kamu tidak nyalakan? Pulang jam berapa kamu tadi?" Seperti itulah kira-kira omelannya. Bayu yang tidak terima langsung bilang, "Bapak yang nyuruh. Memang mau ada apa lampu tidak dinyalakan? Bapakmu tadi telepon." "Tidak bu, bapak tuh ngopi di depan dari tadi." "Nak, bapakmu hari ini tidak pulang, lagi perjalanan kerja keluar kota." Mendengar kata ibunya, Bayu cuma meringis dan berpikir, "Lah, tadi siapa?" Ditanya, jawab. Diajak salim, ya rasanya seperti menyentuh orang. Bayu berulang kali menjelaskan ke ibunya kalau tadi ketemu bapaknya di teras. Lalu ibunya menelpon bapaknya karena mengira tidak jadi keluar kota. Ternyata setelah ditelepon, bapaknya masih di bis dengan beberapa teman kantornya. Bayu yang tidak percaya mengecek ke depan dan memang di meja teras tidak ada bekas cangkir kopi. Dan asbak rokoknya pun kosong. Jadi yang di teras itu siapa? Sampai saat ini Bayu juga belum tahu. Lalu pernah juga ini Bayu diceritain dari ibunya. Pagi itu ibunya mencuci pakaian di belakang. Ibunya melihat si adik jalan-jalan ke belakang sambil bermain ikan hias di kolam kecil dekat pintu belakang.
Ibunya sesekali mengawasi anaknya karena takut nanti main ke arah sumur. Sesaat kemudian, ibunya masuk ke kamar mandi untuk mengambil deterjen bersama softener di situ. Pas ibunya menengok keluar, ternyata si adiknya ini sudah di atas bibir sumur dan lompat ke dalam sumur. Ibunya langsung berteriak sambil lari ke arah sumur dan berusaha mengulurkan tali timba dan memanggil anaknya yang lompat ke sumur. Bapaknya langsung lari ke belakang dan bertanya si ibu ada apa. Ibunya menjelaskan sambil menangis kalau si adik lompat ke dalam sumur. Bapaknya heran, terus menenangkan si ibu dan bilang itu bayangan ibu saja. Tapi ibunya bilang kedengeran suara ada yang jatuh di sumur. Terus bapaknya menyeret ibunya ke depan dan ditunjukkan kalau anaknya lagi ada di ayunan depan rumah bersama beberapa anak tetangga. Ibunya lari memeluk anaknya dan dibawa masuk. Lalu kejadian terakhir yang Bayu ceritakan ini adalah yang terepik. Masih ingat kan? Bayu tidak mau tidur di kamar tengah karena takut ada nenek-nenek di jendela. Bukan kakak tua. Dan dia memilih kamar depan. Jadi ceritanya adalah pada suatu malam dia mimpi dikejar orang tidak dikenal. Terus jatuh ke jurang dan akhirnya dia kebangun dengan perasaan kaget, bingung, dan gemetaran. Mungkin kalian juga pernah mimpi seperti terjatuh. Sensasinya sama mungkin. Dia kebelet kencing. Habis kencing, dia kembali ke kamar. Di situ dia sudah tidak bisa tidur. Dilihat masih jam 2-an dini hari. Acara TV jam segitu cuma ada siaran pelangi dan perang semut. Akhirnya dia mencoba dipejamkan matanya sambil mendengarkan lagu dari MP3-nya. Sesekali dia mulai terbawa hawa kantuknya, tapi waktu akan terpejam. Dia merasa ada sesuatu yang melayang di sebelahnya. Dia menengok perlahan, tidak ada apa-apa. Lalu sempat beberapa kali seperti itu dan ditengok ke samping tetap tidak ada apa-apa pun. Akhirnya dia tidur miring ke kanan, dengan harapan mematahkan prasangka buruknya tentang apa yang dirasa. Setelah beberapa saat, dia mulai terpejam dan belum tidur nyenyak playlistnya memutar lagu dengan genre keras yang mengakibatkan dia kaget dan bangun. Dan pas dia buka matanya, tepat di depan matanya ada kaki melayang. Bayu cuma terpaku melihat pemandangan itu karena mulutnya serasa kaku untuk berteriak. Dia hanya mundur ke arah tembok, lalu melihat sampai ke atas. Ternyata itu adalah tubuh manusia yang gantung diri. Bayu terbelalak melihatnya, dan sesaat kemudian tubuh itu berputar ke arah Bayu, dengan lidah menjulur panjang dan mata melotot keluar darah dan selebihnya. Bayu tidak ingat, karena sepertinya dia pingsan. Keesokan harinya, dia ingatnya dibangunkan ibunya karena telat bangun. Tapi badannya sakit semua dan demam tinggi sampai masuk rumah sakit beberapa hari. Dari sini Bayu bercerita ke bapak dan ibunya jika dia menemukan hal semacam itu kemarin. Lantas ibunya juga cerita kalau tetangganya waktu ke warung sering bilang masalah nyaman dan betah tinggal di rumah itu. Selang beberapa hari, akhirnya bapaknya membawa teman kantornya yang kebetulan tahu masalah seperti itu. Akhirnya temannya itu bilang kalau di sini adalah rumah bekas orang bunuh diri dan ada anak yang meninggalnya tidak wajar di sini. Usut punya usut setelah bapaknya bertanya-tanya dengan beberapa tetangga, memang rumah itu adalah bekas rumah orang bunuh diri dan ada kabar simpang siur. Katanya sebelum bunuh diri anaknya dia racun terlebih dahulu.
Tapi, kata Bayu, beberapa info orang yang bunuh diri itu hidup sendirian dan bunuh diri gara-gara asmara. Tapi kejadian itu sudah lama sekali. Tidak tahu yang benar yang mana. Tapi sama saja ada peristiwa bunuh diri di situ. Akhirnya bapaknya Bayu mengadakan selamatan rumahnya lagi dan kirim doa lagi. Itu atas saran teman kerja bapaknya dan berharap gangguan semacam itu sudah tidak muncul. Setelah acara selamatan, gangguan semacam itu sudah tidak pernah muncul. Bahkan, kata Bayu, di kamar hawanya sudah berbeda, tidak mencekam seperti awal pindah. Sampai sekarang pun tidak terjadi apa-apa. Paling ya suara-suara tidak jelas sumbernya. Dan sampai sekarang keluarganya masih tinggal di situ kecuali Bayu, karena dia dapat kerja di luar kota. Beberapa tahun lalu main ke rumahnya sudah banyak yang direnovasi juga, dan sekarang terkesan modern. Lalu kampungnya juga sudah mulai padat penduduk. Jadi, itu cerita dari Bayu. Soal kebenaran cerita penghuni sebelumnya yang rancu juga Bayu tidak seberapa paham, karena kejadiannya sudah lampau. Tapi itu yang terjadi. Yang penting sekarang rumah itu nyaman dihuni.